Pemirsa, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menyebut bahwa demokrasi mati ketika ada pemimpin yang tidak diketahui gagasannya sebelum memimpin. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ini menyindir soal cap gemas asoy atau gemoy dan santuy yang dinilai justru tidak sehat. Sekarang ini demokrasi mati bukan karena kudeta militer. Itu sangat sedikit terjadi sekarang. Tapi justru demokrasi mati disebabkan karena adanya pemimpin-pemimpin yang sebelum memimpin tidak diketahui apa gagasan-gagasannya tentang demokrasi. Untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini, sekarang lebih banyak gimmicknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Ya. Bib apa bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy. Mas Hasan Asmi, kayaknya kritik itu disampaikan untuk paslon Prabowo Gibran. Iya. Lekat dengan istilah gemoy, gemoy dan santuynya itu. Benarkah itu menyebabkan demokrasi akan mati? Teman-teman ini menciptakan ketakutan sendiri terhadap sesuatu yang sifatnya abstrak. Gemoy ini kan konsep. Jadi menciptakan takut sama gemoy, takut sama santuy. Ini kan konsep abstrak yang menjadi pengikat chemistry antar pendukung, calon dengan pendukung biasa aja. Bukan cara untuk menghilangkan gagasan atau menutup dari kekurangan mana? dan Menurut lain-lain. saya ini hantu yang diciptakan oleh orang-orang yang takut dengan gemoy. Menurut saya nggak layak untuk takut dengan menciptakan hantu sendiri. Itu kan udah perasaan kalah namanya. Iya, kalau udah gitu sama kayak dulu menciptakan hantu PKI. PKI ini udah nggak ada, diciptakan hantu PKI. Sama kayak sekarang ciptakan hantu Orde Baru. Orde Barunya udah nggak ada, diciptakan hantu lagi. Jadi menciptakan ketakutan ini sebenarnya itu secara psikologis wujud dari manifestasi dari inferiority. Kalau sudah inferior tuh ciptakan hantu-hantu tuh. Hantu kezoliman, hantu kecurangan, hantu Orde Baru, termasuk hantu gemoy. Oke. Jadi menurut saya gini, jadi kalau gagasan itu menurut saya coba kita fair ya. Gagasan seluruh capres-cawapres tuh ada di YouTube ada, di TV ada. Ya, dalam dialog-dialog mereka tuh kan ada siaran live streaming semua. Cuman pertanyaannya sekarang ditonton nggak? Kalau gagasannya ada, tersedia, bisa diakses oleh siapapun, tapi nggak ditonton, itu yang salah siapa? Yang nyampaikan. Bukan menurut saya. Menarik. Tadi Karena nggak menarik. Nah, ntar ini kalau itu tersedia, Bang Effendi. orang nggak mencari tahu berarti. Kalau Anda butuh gagasan kan tinggal dicari. Oke. Butuh gagasan Anies Baswedan, cari. Berkata pasti ketemu. Berarti yang sekarang banyak dicari justru gemoy dan gimmick-gimmick itu. Kalau Anda itu melihat kan kita nggak bisa salahkan. Kita nggak nyuruh mereka begitu. Itu bagian dari social movement menurut saya sekarang. Ya. Yang membuat ada keterikatan antara pemilih dengan calon pemimpin mereka. Baik. Anda mau menyalahkan apa soal ikatannya? Tak? Misalnya gini, Baik. ketika Pak Jokowi dulu dipersatukan seluruh pendukung dia 2012 dengan baju kotak-kotak. Baju kotak-kotak itu mungkin apa sih gagasan baju kotak-kotak? Ya kan nggak apa-apa, orang merasa diikat dulu, baru gagasan itu bisa masuk. Dikeluarkan. Kalau Oke. kita nggak nyambung chemistry-nya, mau nyambung gagasan dengan apa? Oke, Termasuk, sedikit lagi, di baliho nggak mungkin kita bikin makalah di baliho. Ya. Nggak bikin di billboard itu kita bikin narasi panjang-panjang. Ya pasti penampilan aja yang mengingatkan orang terhadap seorang Paslon kandidat. itu. Kalau Anda ingin tahu, cari dong, kan sekarang semua punya HP. Oke, Cari baik. dong pikiran dan gagasan masing-masing itu. Jadi saya jangan minta- melulu ya, jangan melulu kalau misalnya Anda tertariknya scrolling TikTok yang lucu-lucu, lebih suka mandi lumpur dibandingkan dengar orang ceramah atau pidato, jangan salahkan calonnya karena ide dan gagasan calon itu menurut saya tersedia di berbagai platform. Oke. Bang Jazilul, Anda setuju bahwa akhirnya ini hantu yang diciptakan seperti Bang Hasan Asmi katakan? Soal sakitnya demokrasi hari ini, soal adanya pembusukan demokrasi, saya pikir itu bukan gimmick. Itu Itu realitas? sesuatu yang serius yang dirasakan oleh Gibran yang disampaikan tadi. Gilbran. Pakai L, Bang. Ya, Anak mahasiswa sehingga bukan anak presiden. harus memunculkan gagasan. Kenapa demokrasi hari ini sakit? Nah sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sohibul Iman tadi itu ingin mengingatkan terlalu banyak gimmick. Bahkan Cuman satu gimmicknya Bang. terlalu Cuman dibikin jadi yang hantu. sehingga ini kemudian memunculkan dan menutup berbagai hal yang substansi.
Banyak hal di Indonesia memang yang beliau katakan soal hantu ketakutan, orang dulu belum lupa zamannya Gibran itu. Seakan-akan ada bentrok polarisasi antara cebong dan kampret. Ternyata cebong sama kampret menikah, lahirnya cepret. Cepret ya. Cepret itu apa? Ya, cebong kampret. Yang kemudian ini dianggap sebuah game, bukan, sesungguhnya ini sesuatu yang hari ini perlu dikoreksi oleh termasuk juga anak-anak muda, dikritisi oleh anak-anak muda. Yang dulu di zaman Pak Masinton, teman-teman Gen Z, milenial nggak ngerti apa itu reformasi kan. Ya. Dan belum secanggih ini alat Media sosial. media sosial, mereka kan belum lahir. Oke. Padahal ide utama dari demokrasi, ide utama dari reformasi adalah anti KKN. Dan itu masih relevan hari ini. Baik. Pasangan Amin ingin menolak itu. Tapi, Jangan terjadi Oke. korupsi, saya jelaskan deh ya. KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Itu satu bendel. Yang hari ini kemudian dikemas barang ini seakan-akan ini bukan barang haram di dalam era demokrasi. Itu yang saya sebut gimmick yang oleh Pak Sohibul Iman diingatkan kepada jamaahnya itu. Jadi ini bukan hantu-hantu atau bahkan ketakutan untuk kalah. Oh, kalau ini Amin enggak. menyadarkan Kalau Amin situasi dari hari ini. awal mengetahui betul kita mengusung narasi perubahan dan kita akan menghadapi yang juga hantu-hantu yang disebut-sebut itu. Gitu. Jadi kita dalam posisi yang tegas. Misalkan Amin ingin sebuah perubahan. Amin menolak adanya KKN. Amin tidak ingin Anasir Orde Baru hidup lagi. Ya, oke. Itu kan jelas. Dan anak muda hari ini juga bisa menangkap sebenarnya bahwa demokrasi, bahwa pemilu 2024 seperti yang disaksikan oleh kita semua, banyak orang yang cemas soal legitimasi pemilu 2024, soal kecurangan yang akan terjadi, soal manipulasi terhadap konstitusi, dan soal-soal yang lain. Yang ini kerap kali tidak muncul memang di platform media sosial. Kenapa Karena nggak begini, Anda munculkan? gini, gimmick itu Kenapa begini. nggak dimunculkan oleh tim ses Anda atau paslon Anda? Ya, Bisa mengimbangi apapun yang ingin Ada diimbangi. kayaknya, cuman nggak ditonton Ada juga, ada juga. ya tidak terlalu banyak, maksud saya begitu. Karena apa? Karena memang hari ini media sosial itu selalu menampilkan sesuatu yang instan, yang lucu begitu. Oke. Yang sebenarnya tidak ada korelasinya dengan politik. Oke. Tapi itu terus disampaikan kepada publik dalam rangka supaya tidak membahas hal yang substansi. Baik. Itu baik. yang saya sebut Bang tadi Masinton, menutup kekurangan. tanggapan Bang Masinton seperti apa? Ya, Soal statement dari Sohibul Iman, merasakan hal yang sama? Oh iya, jadi begini, kalau kita melihat situasi hari ini, kita nggak bisa pungkiri lah ya. Ini situasi hari ini ya, yang selama 25 tahun dalam masa reformasi ini, silakan nanti Cip di komentar atau dikoreksi. Selama 25 tahun perjalanan reformasi ini, kita tidak pernah mengalami situasi hari ini yang suasana kebatinannya, ya, suasana kebatinan hari ini was-was akan masa depan demokrasi kita. Sekarang hari ini kita lihat pasca putusan MK, ya, kita melihat bagaimana kemudian publik ragu dengan pemilu ini akan berlangsung secara curang, secara jujur. Adil. Ya. Kemudian, ya, publik juga merasakan bagaimana potensi-potensi kebebasan yang diraih dalam masa 25 tahun ini akan terkikis. Hari ini kita nggak bisa diamkan itu. Dan suasana kebatinan masyarakat hari ini seperti itu. Civil society merasakan itu. Masyarakat sipil, akademisi merasakan itu. Pers juga merasakan itu. Maka ya, kita harus ingatkan karena demokrasi yang diperjuangkan ini dengan tetesan darah, Pak, nyawa. Maka tadi Ibu Megawati menyampaikan ini baru berkuasa kok. Jadi yang saya katakan hantu yang Orde Baru. ya, Kan sempat disebut oleh Bu disampaikan Megawati soal tadi Orde Baru. Bung Hasbi ini, Hasan Hasbi. Orde Baru itu hantu. Fakta, Pak. Orde Baru itu ya
Orde Baru itu adalah Oke. suatu sifat ya dan sikap yang anti demokratis. Apakah itu hantu? Tidak. Yang hari ini itu mau coba dihidupkan, dibangkitkan semangat Orde Baru tadi Ya. ya untuk menyimpangkan perjalanan reformasi Oke. dan demokrasi Baik, kita. baik. Kalau dikatakan ini hantu, keliru besar. Baik, kita Gitu loh. balik ke tema hari ini ya, ke bahwa kemudian ternyata ini mungkin Nah, mungkin kembali agak tadi semangat lagi, karena besok Mbak. kampanye kayaknya nih. Enggak, Mbak. Oke. Kita mau sampaikan Bahwa hari ini umpama, kenapa anak-anak muda ini bukan objek, jadikanlah dia subjek. Kasih dia gagasan. Sehingga dengan gagasan itu kita hidup diskursus publik kita tentang kontestasi Pilpres ini, kita akan memilih pemimpin berdasarkan gagasan tadi. Oke, baik, Bang Bukan Wasiman. Sudah dijadikan ditangkap. objek, jadikan Baik. mereka subjek sehingga Baik, bisa silakan Bang mengkritisi Effendi. Apakah gagasan-gagasan sejauh ini itu. para paslon ini masih melihat anak-anak muda ini adalah ladang suara, bukan kemudian objek yang untuk diajak berdiskusi untuk Semua kita jadi ladang suara, bukan cuma anak-anak muda. Tapi yang mau saya katakan tadi menarik apa yang disampaikan oleh teman PKS ya. Ya. Itu masih presiden, bukan ya? Bukan. Bukan ya. Tapi dari PKS yang mengatakan jangan melihat itu sebagai sesuatu yang menjatuhkan demokrasi gitu. Afi, jangan-jangan ya gimmick itu sama survei hampir sama loh itu. Bahwa? Dia bisa menjadi hantu, bisa menjadi candu. Kalau Anda lagi leading, Anda seneng. Tapi kalau Anda lagi di bawah, Tertinggal, Anda bilang ini hantu yang mengganggu kita. Coba kalau Anda lagi leading. Nah, Oke. yang mau saya katakan pada hari ini mestinya dua-duanya itu jalan lah. Karena dia kan alat untuk menarik perhatian. Apakah di satu baliho kita tidak bisa memuat gagasan? Bisa juga dong. Mungkin pendek. Ada wajah pasangan, Paslon. terus bilang, kalau dia terpilih, semua mahasiswa bebas SPP-nya misalnya. Hah? Kan Anda jangan alhamdulillah dulu, belum ada yang nulis. Belum ada yang nulis gitu, belum ada. Tapi bisa loh, bisa tampil di sana. Nah, saya gembira pada hari ini ada dua gagasan menurut saya yang kuat. Yang satu tuh sudah muncul dengan gagasan lawan Orde Baru. Terserah mereka bagaimana Mengemasnya dan lawan menyampaikannya. Orde Baru. Itu Oke. penting. Satu Sementara gagasan teman-teman perubahan. yang ini di samping saya bilang tadi, kalau mau membuat gimmick, ini pendekar bersarung tepat banget sudah. Kedua orang ini asalnya dari pesantren, kemudian ilmu agamanya kuat, ya kan? Pendekar bersarung yang melawan ini dan itu. Tapi ada juga gagasan nih, lawan IKN. Ini menarik juga loh. Bukan ini. lawan KKN aja, lawan Iya, IKN ada juga. lawan IKN, ada lawan KKN. Kan jadi Oke. menarik. Bang Effendi, apakah kemudian ternyata menggunakan baliho dan lain-lain itu masih efektif untuk mendapatkan atensi dan dipilih? Nah, paling enggak Cara konvensional itu. Paling enggak diingat lah ya kan? Sambil lewat ada balihonya, Oke. kemudian ditempelkan ada nomor, ada kemudian ditambah lagi sedikit dengan gimmick ya, misalnya kalau gemoy itu ditempel juga ya di Ada AI-nya itu. Ada. Ada posternya. Enggak, bukan di kan kita bicara yang di Ada jalan. posternya, ada Enggak, posternya. yang di jalan enggak kayaknya. Ada posternya. Mungkin Ada juga? belum lewat aja, Bang Effendi. Di Jogja ada tulisan gemoy-gemoy. Enggak, lebih ke wujudnya aja. Oh, wujudnya yang Entitasnya tuh. AI-nya, bonekanya itu. tampilan Mungkin AI-nya. untuk mengingat oke, tapi semuanya itu saya setuju dengan Hasan Nasbi tadi bahwa itu jadi satu kesatuan. Ketika ada survei yang lagi leading, ditambah dengan janji-janji politik yang disampaikan mungkin lebih gampang diingat, Ya. ditambah dengan bagaimana membuat ini kombinasi. Kalau orang mengatakan buat menutupi, ya menutupi juga. Bunyi lagunya aja begitu, walau kau gendut gitu kan. Kan lagunya begitu. Oke. Ya, enggak, saya bukan loh ya. Bukan dalam posisi ini, saya menyampaikan fakta. Bukan body Ku shaming tetap- ya, bukan. oke, Tapi baik. lagunya memang begitu, ku tetap cinta gitu kan. Nah, Oke, jadi baik. dua-duanya sejalan Yes. masuk di kepala kita. Tapi saya mau mengatakan hasil riset kami juga demikian dan anak-anak di sini tadi sudah mengatakan nggak langsung ada kaitannya dengan membuat keputusan, betul Oke, kan? baik. Malah hati-hati. tuh. Termasuk yang ditunggu masa kampanye adalah debat. Sejauh mana debat yang diselenggarakan Nah. bahkan di luar KPU, di kampus-kampus. Debat bisa oleh ormas membubarkan itu gimmick. Bisakah kemudian menjadi penentu siapa yang akan dipilih pada Pilpres mendatang? Tetaplah bersama kami. Segmen terakhir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.